me time aku tuh menjadi sesuatu yang nggak menyedihkan. Terus udah nggak bisa diuel-uel lagi, udah gede. Mamanya telepon, adek mama kangen ya, dia ke rumah. Karena kan rumahnya juga nggak jauh dari rumah. Sedih, Iis Dahlia kesepian tinggal di rumahnya yang mewah dan megah. Memiliki rumah mewah dan megah dengan berbagai fasilitas yang memanjakan, ternyata tidak sepenuhnya membahagiakan Iis Dahlia. Di rumahnya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan, Iis Dahlia lebih sering tinggal bersama suami, Satrio Dewandono. Sedangkan dua anaknya, Salsa Dila Juwita dan Devano Danendra, memilih tinggal sendiri daripada bersama orang tuanya. Yang disayangkan lagi, anak-anak Isda hidup terpisah ketika cicilan rumah mewah dan megahnya telah lunas. Alhasil, Isda pun merasa kesepian jika sedang berada di rumah. Kalau semua orang tua, kalau anak-anak udah dewasa pasti akan ditinggalkan anak-anaknya. Jadi ya harus belajar itu. Jadi sekarang aku memanage supaya me time aku tuh menjadi sesuatu yang nggak menyedihkan. Terus udah nggak bisa diuel-uel lagi, udah gede. Mamanya telepon, adek mama kangen ya, dia ke rumah. Karena kan rumahnya juga nggak jauh dari rumah. Kesepian, Iis Dahlia pun sering meminta kepada Salsa dan Devano untuk pulang ke rumah menengok dirinya. Apalagi Isda juga kerap diliputi rasa rindu bercengkrama bersama dua anaknya yang hidup mandiri. Sayangnya belakangan hari hal itu sulit untuk diwujudkan. Jadi sekarang aku memanage supaya me time aku tuh menjadi sesuatu yang nggak menyedihkan. Gitu. Jadi ya udah nonton aja, senang aja, beberes rumah itu aku udah seneng. Jadi kayak yang rumahku jadi beres karena aku banyak waktu kayak gitu. Nah nonton bareng, uel-uelan itu kan udah nggak lagi ya. Kalau ke rumahku juga ada kadang-kadang cuma sebentar. Menyadari tidak enaknya kesepian di rumah, Iis Dahlia sering mengajak keluarga besar maupun teman-temannya sesama artis untuk kumpul di rumahnya. Dengan cara itulah, Isda dapat mengusir rasa kesepian yang dirasakannya. Tapi katanya di sini juga sering ini ya, ada arisan yang paling mewah se-Indonesia Raya ya? Ya itu kan mau mimi gitu-gitu ya? Arisan tuh mama tuh banyak, ada kepompong, ada gas. Siap. Kalau kepompong tuh gas tuh gabungan artis seniman Sunda. Oh, itu isinya arisan. Ada kalau ladies tuh sahabat-sahabat mama yang udah kayak keluarga, ada Mimi, ada Bunda, ada Rosa, ada Meli, ada Tamara. Pokoknya ini mah kalau ini tuh sahabat artis-artis yang udah lawas. kawakan lah ya. 12 tahun rumah tangga, Usi dan Andika kuat bertahan hadapi badai ujian. Pasangan Usi Sulistiawati dan Andika Pratama saat ini tengah merasakan kebahagiaan karena baru saja merayakan hari jadi pernikahannya yang ke-12 tahun. Seperti diketahui, rumah tangga Usi Andika dikenal harmonis dan semakin lengkap dengan kehadiran kelima buah hati. Meski nggak menggelar pesta pernikahan yang mewah untuk memperingati 12 tahun pernikahannya, tapi Usi mendapatkan kado spesial loh dari Andika. Dalam video yang dibagikannya melalui media sosial pribadinya, Usi terlihat kaget karena nggak nyangka sang suami yang baru saja pulang ke rumah membawa kado spesial di saat dirinya belum menyiapkan kado apapun untuk Andika. Selain itu, Andika juga menuliskan kalimat romantis. "Makasih ya Mu, mau diajak gini-gini aja. 12 tahun membina rumah tangga, 12 tahun berbagi hidup, berbagi tawa dan tangis, berbagi waktu dan berbagi tugas. So far, aku happy dengan semua pencapaian kita sebagai partner." Merasa dimanja dan bahagia terpancar dari wajah Usi. Mungkin hal itu juga yang membuat Usi ingin merubah penampilannya. Usi kini memotong rambut panjangnya dengan model pendek. Andika juga tidak protes dengan model rambut baru Usi. Ini aku emang dari Jepang kemarin udah pengen banget dipotong lagi. Sebelumnya kan panjang banget terus potong segini kan.
Terus udah panjang lagi, potong aja deh ini lagi deh gitu. Enggak, belum pernah kan, aku pendek banget kan, belum pernah. Emang karena lagi bosan aja, pengen yang agak lebih nggak gerah aja gitu, nggak ada maksud gimana-gimana, emang pengen udahlah biar lebih gerah, biar lebih simpel aja. Senang-senang aja dia mah, sama Andika mah aku panjang, aku pendek mah senang-senang aja. Cuman memang kata dia lebih fresh gitu kalau pendek gitu. Sementara itu, meski tak lagi warawiri di layar televisi, Usi justru mengembangkan sayap bisnisnya. Dibuktikan dengan ia baru saja membuka usaha makanan baru. Lantas mengapa Usi kini tertarik dengan terjun sebagai pengusaha ketimbang jadi artis? Menurut aku Donat udah berjalan dengan lancar, jadi aku bikin lagi yang makanan kayak gini gitu. Ya beginilah kesibukannya. Aku mah sebenarnya emang orangnya nggak bisa diem ya, jadi ada apapun yang memang aku rasa bisa jadi peluang usaha, kenapa enggak gitu. Usi mengaku jatuh bangun mendirikan usahanya, mulai dari dipandang sebelah mata oleh orang lain, hingga sang suami pun mendapat nyinyiran, lantaran disebut hanya numpang hidup pada Usi. Kita kan juga bisa punya rasa dendam ya, cuman aku suka selalu bilang jangan terlalu kelamaan kalau dendam, tapi dia bukan dendam sebenarnya apa ya, terus mengingat aja, dia tuh sampai tahu padahal orangnya sekarang mungkin udah umurnya juga udah berapa gitu kan, gitu aja sih. Jadi orang-orang zaman dulu sebenarnya lebih ke yang menyepelekan dia di zaman waktu dia mulai berkarir itu aja. Ya Allah, enggak banget ya, itu mah hoax banget, itu mah orang-orang iseng aja, nggak mungkin lah. Orang juga udah bisa ngelihat kok gimana Andika dulu mas sekarang. Dari kacamata saya mungkin Mama sudah ikhlas. Kehilangan sang ayah, Amarzoni akhirnya ikhlas lepaskan Iris Bella. Mendekam di balik jeruji untuk ketiga kalinya, sepertinya membuat Amarzoni sudah mulai tersadar. Apalagi aktor 30 tahun itu kini tengah berada di tahap penyesalan yang teramat dalam akibat kehilangan ayah untuk selama-lamanya. Karena Bang Amar benar-benar nyesel harus ketemu Bapak dengan kondisi seperti itu kemarin. Iya, sangat terpukul sekali. Kejadian ini pun membuat mata hati Amar terbuka. Ya, jika dulu dirinya bersikukuh pertahankan rumah tangganya bersama Iris Bella, namun kini akhirnya Amar ikhlas dan menyadari bila dirinya bukanlah laki-laki yang pantas untuk Ibel. Tidak ada hal yang aku sesali sama sekali gitu. Semua yang terjadi dalam hidupku itulah takdir yang Allah sudah tentukan gitu. Itulah yang membentuk aku menjadi diri aku hari ini. Dan aku tidak punya ruang kayaknya di hati aku untuk membenci atau menyesali, karena itu kan apa ya, penyakit gitu yang pastinya akan menggerogoti diri kita gitu kan. Makanya akhirnya aku lama-lama coba menerima keadaan, terus akhirnya ya aku lebih memaafkan. Apapun Om sebagai PH lakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dengan meninggalnya bapaknya ini kan tentu saya laporkan juga semua hal-hal yang dilakukan yang baik oleh Iris kan. Tapi kalau misalkan saya bisa menilai dari kacamata saya mungkin Bang Amar sudah ikhlas, sudah pasrah. Kayaknya sudah ya, kelihatan dari matanya, dari ekspresinya sudah kayak gitu. Apapun itu kan terbaik. Yang penting kita ikuti persidangan Om. Nanti kita tengok nanti hasilnya. Ya sebenarnya Amar ini ya pasrah. Dia udah mulai pasrah karena satu ya mungkin orang yang paling dekat sama dia udah meninggal. Walaupun terjadi pahitnya terjadi perceraian. Nah kalau dulu kan dia sakit hati aja. Dia tidak menengok ya dia beranggapan kan apabila terjadi perceraian nanti ini hubungannya kan akan menjauh. Nah ternyata kan yang diperlihatkan Iris kan berbeda. Berada di titik terendah, kehilangan dua orang yang dicintai sekaligus membuat Amar berjanji untuk bertaubat. Bahkan Amar kini sudah mulai melakukan puasa sunnah. Dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya, Mbak ya. Jadi memang dia bilang sama saya kalau misalkan saya enggak sholat di sini, saya nggak ngaji di sini, saya mungkin bisa gila. Ini sudah menjadi titik paling rendah hidup gua dari segala hal yang dirasakan sama dia gitu kan, kejadian-kejadian yang terjadi saat ini gitu kan, dan untuk dia ya sangat-sangat pahit sekali kata dia. Dan pada saat gue di dalam ini
gue merasa sangat-sangat sangat-sangat bisa dekat sama Tuhan. Dan situ saya menguatkan kalau oke, Bapak udah nggak ada. Cuman di sini masih ada kita, masih ada saya, masih ada Panji. Jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar saling support. Terutama sekarang Bang Amar ya, Bang Amar yang lagi kena musibah yang cukup berat. Amar juga menyadari jika kebebasannya nanti dari penjara, hidupnya sudah tak akan sama lagi seperti dulu. Dari apa yang dia alamin berat banget, dan dia juga cerita ya mungkin ini jalan hidup gua, kehilangan bapak, kehilangan istri mungkin nanti, dan setelah dari sini hidupnya nggak akan sama lagi. Ya janjinya pasti jadi berubah jadi orang lebih baik lagi lah ya, pribadi yang baik lagi. Dan saya berharap Bang Amar ini bisa berubah menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Jadi ya udah, akhirnya diniatkan dari tahun lalu sih gue pengen pergi umroh pas lagi lebaran di sana. Irfan Hakim akan bawa keluarga lebaran di Mekah. Sibuk kerja siang malam hingga tak punya waktu istirahat. Rupanya Irfan Hakim punya target besar di tahun ini. Host Family 100 itu ingin mengajak istri dan anak-anaknya umroh Ramadan, sekaligus berlebaran di Tanah Suci Mekah. Insya Allah, jadi sebetulnya ini tuh rencana dari tahun lalu, tapi pas mau berangkat ada beberapa kerjaan yang tidak bisa izin, karena alhamdulillah gue tuh pegang beberapa acara yang hostnya itu cuma gue sendiri. Kalau gue pergi ya acaranya break gitu, nggak enak. Nah gue tuh cuma dapat libur itu ya kalau nggak pas lebaran akhir tahun. Ya udah, akhirnya diniatkan dari tahun lalu sih gue pengen pergi umroh pas lagi lebaran di sana. Tapi paling perginya juga rencananya insya Allah dilancarkan setelah sahur hari terakhir, kan gue masih kerja tuh, baru berangkat. Akhirnya insya Allah rencana tuh mau umroh tuh bareng istri dan anak-anak. Awalnya Irfan berniat hanya mengajak istri dan kelima anaknya saja. Namun belakangan ia berpikir untuk memboyong keluarga besarnya umroh Ramadan, karena ingin mengulang momen 6 tahun lalu di mana ia dan keluarga besar umroh bersama. Nah kayaknya mudah-mudahan ya, ini juga gue belum daftar. Jadi mudah-mudahan kakak-kakakku dengan ipar-ipar aku, mama aku, istri, anak-anak, kemudian mungkin mertua aku dan juga kakak ipar dan adik ipar, insya Allah kalau diberikan kelancaran. Karena kan terakhir itu umroh itu 6 tahun lalu tuh bareng sekeluarga besar 90 orang tuh, bareng ponakan dan lain-lain. Selain keluarga besar, Irfan juga akan mengajak beberapa karyawannya umroh sebagai bentuk rasa syukur Irfan atas rizki yang selama ini ia dapatkan. Dan inilah momen haru saat Irfan mengumumkan nama karyawannya yang akan ikut umroh bersamanya. Dari saya bujangan sampai saya rumah tangga, sampai saya punya anak sekarang. Ya, dia pernah berduaan saja serumah dengan saya. Ini dia Iskandar. Terima kasih atas kerja kerasnya beberapa hari ini. 2 di antara mereka harus pulang di malam hari ini. Dan siapakah yang berada di puncak klasemen akhir? Cetar, battle kontestan di panggung goyang kontes Primadona Pantura 2024. Panggung goyang kontes Primadona Pantura 2024 yang dihelat MNC TV
Kamis malam kemarin getar menggelegar. 6 kontestan primadona grup 2 tebar pesona saat tampil battle di panggung goyang. Panggung goyang kontes primadona Pantura 2024 semakin meriah saat ke-6 kontestan The Next Primadona Pantura tampil bersama bintang tamu paling yahut. Di antaranya Faye Primadona, Ashraf Jamal, serta Mulyadi. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Penampilan menyanyi dan bergoyang para kontestan yang mengesankan di panggung goyang kontes primadona Pantura 2024 membuat juri bintang kesulitan untuk menentukan siapa yang harus lanjut dan yang harus pulang. Lantas siapa kontestan yang tidak bisa melaju ke babak selanjutnya? Duo Kembang dan Via, dua di antara mereka harus pulang di malam hari ini. Dan siapakah yang berada di puncak klasemen akhir? Dan hasilnya adalah 1, 2, 3 klasemen akhir. Peringkat pertama, selamat untuk Via. Artinya, mohon maaf Carla dan juga Duo Kembang, kalian harus berakhir perjuangannya di malam hari ini